Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, tadi di pembicaraan WhatsApp sudah saya sampaikan bahwa pada kenyataannya memang kita dari semester awal nyampe hampir semester 5 habis ya rekan-rekan. Ntar kita buka di WhatsApp-nya dulu. Jumat. Mengingat dari semester 1 hingga sekarang belum ada materi khusus mengenai pembuatan domain serta cara upload atau hosting website project yang sudah kita buat. Nah, apakah kaitan antara domain, hosting, website project yang kita buat terhadap matkul SO atau sistem operasi, yaitu bisa kita baca di kesimpulan akademik. Pembuatan domain dan proses hosting website merupakan penerapan langsung konsep sistem operasi karena melibatkan manajemen proses, memori, file system, jaringan, dan keamanan user yang dijalankan oleh sistem operasi server. Tanpa sistem operasi, layanan hosting dan akses website tidak dapat berjalan. Nah, semua ini saya rasa udah ada juga ya rekan-rekan di dalam materi-materi Bapak dosen dari pertemuan awal hingga pertemuan yang 15 hari ini mungkin masalah file ini file system. Jadi memang benar ya rekan bahwa pembuatan domain dan upload atau hosting project web kita terhadap domain itu sangat erat kaitannya juga dengan mata kuliah sistem operasi. Baik, kita mulai sekarang. Kita mulai masalah pembuatan domain. Yang saya tawarkan di sini adalah Domainisia ya rekan-rekan. Karena yang saya udah familiar dengan Domainisia, tapi rekan-rekan bisa memilih juga yang lain seperti hosting-hostinger, apa-apa ya rekan-rekan. Terserah rekan-rekan, tapi di sini saya anjurkan untuk Domainisia. Kita ketik domainisia.com, enter. Nah, di sini rekan-rekan bisa mulai menuju tahap untuk pembuatan domain. Di sini saya contohkan, kita klik bagian domain ini. Share screen-nya nggak ada, Pak. Oh, ya Allah, iya ya lupa Allah. Maaf. Aduh, ngopi dulu, Pak. Ngopi, Pak. Oke. Udah terlihat Mas Adam? Oke. Nah, sekarang bagi rekan-rekan yang belum punya domain, saya sarankan untuk domain yang familiar saat ini ya di kalangan mahasiswa. Ada hosting-hostinger, ada Domainisia. Nah, kebetulan saat ini saya memakai Domainisia. Sudah berhasil mengupload project sendiri, terus membantu teman-teman mengupload projectnya supaya bisa online. Link-link hasilnya adalah link-link online yang saya kirimkan ke rekan-rekan kemarin. Baik, kita coba membuat domain di Domainisia. Kita ketik di URL browser kita yaitu browser domainisia.com. Nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, kita awali dengan pembuatan domain. Caranya sangat mudah ya rekan-rekan. Di sini rekan-rekan silakan ketik domain.
Terus pilih domain tipe apa yang akan rekan-rekan pilih. Di sini sudah tersedia banyak sekali ya. Ada domain murah, domain ID, domain cloud, dan lain-lain. Coba kita klik yang domain murah dulu. Hasilnya kayak ini rekan. Jadi nanti rekan-rekan bisa searching-searching di Domainisia ini. Jadi saya selama hampir membuat dari mempunyai domain di sini dari awal semester 4 sampai sekarang tidak ada masalah. Bahkan proyek dari perusahaan yang merupakan profil perusahaan saya itu dari kemarin yang hingga sekarang juga tidak ada masalah. Makanya ini layak untuk saya rekomendasikan ke rekan-rekan. Tapi terlepas dari itu, rekan-rekan silahkan nanti kalau misalnya ada rekomendasi domain hosting yang lain, silahkan rekan-rekan gunakan. Coba kita pilih domain ID. Nah, waktu kita pilih domain ID, di sini rekan-rekan bisa mengetikkan nama domain usernya apa. Misalnya di sini Riyadi Simpati. Hurufnya kecil semua ya rekan-rekan. Jangan gede-kecil jangan ya. Hurufnya kecil semua. Riyadi Simpati. Nah, kemarin saya Riyadi Simpati udah ada kan nama domainnya. Kita rubah aja menjadi misalnya Babe Lupus. Nah, jangan pakai spasi ya rekan. Babe Lupus misalnya. Babe Lupus. Terus kita cari. Nah, di sini udah tersedia ya rekan. Domain-domain yang siap kita miliki. Nah, di sini ada babelupus.id, 1 tahunnya 249.000. Nah, ada babelupus.co.id, 300.000 setahun. Nah, murah ini rekan-rekan. Terus babelupus.my.id. Nah, ini silakan rekan-rekan pilih di sini. Nah, kalau misalnya Mas Depri ya tulis Depri Dayat atau Depri Ganteng.co.id dan lain-lain. Pokoknya intinya di saat pembuatan domain ini jangan pakai spasi, jangan pakai huruf besar. Harus memakai huruf kecil semua. Nah, nanti masalah .id, .co.id, .myid, .com dan lain-lain, .web.id itu nanti kita milih di sini. Sesuai dengan harga yang rekan-rekan inginkan. Oke? Nanti klik di sini, rekan-rekan silakan proses pembayaran. Nah, kalau udah di ACC nanti rekan-rekan akan diberikan yang namanya kalau udah clear masalah administrasi ya, yang saya alamin administrasi bisa dibayar setahun sekali, lebih murah ya kalau setahun sekali. Terus rekan-rekan juga bisa bayar sebulan sekali. Dan nanti setelah administrasi dari pihak Domainisia, hosting Domainisia itu meng-ACC, misalnya kita pilih babelupus.web.id misalnya. Terus di situ tertera sebulan misalnya 100.000. Kalau setahun cuman 750.000 misalnya. Terserah rekan-rekan mau pengen yang bulanan atau pengen yang tahunan, nanti tidak akan jauh berbeda. Nah, setelah itu nanti kita akan diberikan sebuah alamat cPanel. Oke. Di sini juga sudah saya simpan di WA pribadi saya. Bentar, cPanel. Kok kadang WA kok susah banget sih pencetannya ya. Bentar, saya cari nama saya sendiri. Ya Allah, ini kenapa ini? Sebentar. Kita cari Riyadi, ini di WA ya. Kenapa ini? Sebentar. Riyadi.
Bentar, ini saya selangin pakai OBS, mungkin agak berat dikit ya rekan-rekan. Sabar. Kita cari alamat WA saya sendiri. Nah, ini penting ya rekan-rekan. Suatu saat nanti kita di semester berikutnya dituntut untuk mengonlinekan hasil karya kita sendiri, jadi nanti kita udah nggak canggung-canggung. Paling nggak kita punya gambaran bagaimana nanti kita mengonlinekan web project karya kita melalui domain kita sendiri. Atau kalau kita belum mau punya domain, nanti bisa kita onlinekan, kita bantu seperti yang sudah pernah kita lakukan kemarin-kemarin. Nah, nanti kalau kita sudah melengkapi administrasi dan memilih domainnya, kayak saya ini misalnya, pilih domain dengan akhiran .web.id. Nah, ini standar ya rekan-rekan. Udah saya buktikan hampir setahun lebih, no problem. Nanti kita akan diberikan domain, alamat domain. Ya, ini alamat domain. Oke. Setelah kita menyelesaikan registrasi, pembayaran, nanti ACC tiap bulan boleh atau setahun boleh. Nanti kita akan diberikan dua hal ini. Yang pertama adalah domain kita. Dan ini nanti tempat untuk membuka hasil proyek kita yang sudah online. Kemudian yang kedua adalah kita diberikan alamat cPanel. Yang awalnya adalah username kita, kemudian jenis domain kita web.id-nya, kemudian baru cPanel. Oke. Nah, kita buka sebentar alamat domain saya ini. Ini adalah untuk membuka proyek yang HTTPS Riyadi Simpati Web ID ini. Ini fungsinya untuk membuka proyek yang berhasil kita online-kan. Sedangkan yang di bawah ini adalah link halaman yang diperuntukkan untuk mengupload semua hasil karya kita, termasuk file-file proyek, database, dan lain sebagainya. Oke, kita anggap aja kita belum online ya. Maka yang perlu kita buka pertama kali adalah cPanel-nya. Baik, kita buka cPanel-nya. Klik. Nah, pertama kali nanti ini ya rekan-rekan, kita pasti ada pendaftaran nama pengguna siapa, kata sandi apa, kata sandi ulang. Harus sama ya rekan-rekan. Nah, kebetulan nama pengguna saya sini diberikan nama pengguna Riyadisi. Bukan Babe Lupus ya, ini tadi kan hubungannya sama Riyadisi Mati yang ini. Kemudian kata sandinya bla 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 bla. Setelah tersedia seperti ini, baru kita mulai masuk ke cPanel. Halo rekan-rekan. Halo. Mas Debri masih aktif? Halo. Aman-aman, Pak. Oke, ini perhatikan ya. Nanti begitu kita masuk cPanel ini, sampai nanti kesononya biar nggak bingung. Karena di sini tingkat hack logika banyak banget. Oke, ini sengaja saya buat video. Nanti kalau misalnya kita lupa, nanti bisa kita buka kembali. Baik, saya lanjutkan. Ini kita udah di dalam cPanel ya. Di dalam cPanel ini ada menu alat, solusi, apps, domain, pengelola file, database, email, dan lain-lain. Nah, untuk mengupload proyek-proyek kita, yang sering kita pakai adalah satu alat ini, kemudian pengelola file, kemudian database. Saya ulangi, untuk mengonlinekan website proyek kita, yang sering kita gunakan adalah alat. Nah, alatnya yang mana Pak? Alatnya itu yang ini. Nih, ini semua yang saya puterin ini adalah termasuk dari alat. Kemudian ada lagi namanya pengelola file. Nah, ini saya klik pengelola file ya. Pengelola file. Nah, ini nanti untuk menempatkan file-file zip kita, kalau misalnya berupa file zip, baik itu file zip proyek maupun file zip database, kita naruhnya di sini.
Nah, ini seperti proyek rekan-rekan kemarin ya, yang berhasil kita online kan. Ada SPK kelompok 5, SPK karyawanship, SPK kelompok 8, terus SPK kelompok saya sendiri. Kemudian yang ke atas ada, wah banyak banget ini yang saya dalam setahun saya udah banyak banget karena yang sudah saya hosting di sini. Oke. Kemudian kita balik lagi ke ini baliknya ke, nah ini balik ke alat. Terus kemudian ini tadi pengelola file untuk menaruh file zip yang mau kita upload, yang mau kita online kan. Kemudian yang nggak kalah penting database ini rekan-rekan. Database ini saya rasa high logika ya rekan-rekan. Nah di sini ada tingkatan kurang lebih 3 high logika nih database ini yang pernah saya buat ya. Di sini rekan-rekan jangan mudah percaya yang di YouTube. Selain yang Anda rekan-rekan ikuti pada malam ini. Karena YouTube itu yang dari Indonesia kadang asal buat, nggak urut, jadinya malah bingung sendiri-sendiri. Oke? Kita misalnya coba dulu upload proyek kita, ya. Ini saya contohkan nanti mengupload proyek dengan berupa file zip. Oke? Karena kenapa saya katakan malam ini saya kasih tahu mengenai upload project dengan file zip, karena tanpa file zip pun kita juga bisa rekan-rekan. Misalnya di Visual Studio Code atau di mana lah ya. Begitu di sini kita klik mengunggah, lah ini mengunggah. Berarti kita siap-siap memilih file yang mau kita upload ke hosting supaya nanti bisa online. Misalnya sini saya contohkan, pilih file. Kemudian biasanya kalau kita buat pakai laptop itu biasanya kalau PHP SL itu pakai SAM ya rekan-rekan. Berarti kita menuju folder C. Ini saya kasih gambarnya dulu ya rekan-rekan. Folder C, mana folder C? Folder C. Nah ini sistem C. Nah di sini ada SAM ya rekan-rekan. SAM klik. Terus biasanya diarahkan ke htdoc. Htdoc klik. Nah, proyek apapun yang kita buat di laptop kita, itu adanya di SAM/htdoc. Nah, oke. Nah, ini proyek yang dari yang kemarin berhasil saya pecahkan ya, yang dari manajemen basis data, ini termasuk hack logika juga ya. Nanti saya sampaikan ke pertemuan berikutnya. Yang tadi pagi saya kirim foto-fotonya itu termasuk hack logika. Karena kita tanpa minta password apa yang ada di dalam websitenya Bapak dosen, kita bisa mengetahui passwordnya. Itu ada teknik tersendiri. Namun kita yang penting malam ini kita bagaimana cara menghosting gitu. Oke, saya kasih contoh di sini misalnya Smart Purpose. Nah, ini isinya kayak gini rekan-rekan. Kalau misalnya kita keluar dari hosting, terus saya menuju ke File Explorer saya ini rekan-rekan. Kita menuju file C, ini kita keluar dari hosting dulu ya. Terus kita pengen menengok program proyek yang pernah kita buat. Berarti kita larinya ke SAM. Kalau bisa buat begini ya rekan-rekan. Kita klik SAM, terus kita klik htdoc, baru kita buat folder di sini. Misalnya kita mau buat website yang namanya Smart Purpose misalnya. S-nya gede, mat-nya kecil, P-nya gede, lainnya kecil misalnya. Atau huruf gede semua nggak masalah. Atau huruf kecil semua nggak masalah. Tapi ini biar keren aja saya buat Smart Purpose. S-nya gede, P-nya gede. Di sini kan biasanya kalau kita membuat website di laptop, ya kita cukup klik new, bikin folder di htdoc ini kan. Klik new, ini proses gambarnya dari awal kita membuat website ya. Klik folder. Nah website kita apa nanti namanya? Misalnya Babe Lupus misalnya. Babe
kok babe. Kalau bisa jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi underscore ya rekan-rekan. Lagi lupus. Nah, di enter itu ya. Jadi saat babe lupus ini nanti, folder babe lupus nanti kita buka di VS Code, pastikan dia siap membuat file baru. Oke, kita praktekkan ya. Kita menuju VS Code. Misalnya kita membuat file yang sederhana misalnya. Kita buka, oh iya jangan lupa kita aktifkan sum. Nah ini ilmu penting juga ya rekan-rekan. Run administrator. Terkait soal sum ini. Jangan sampai rekan-rekan bingung. Ingat mata kuliah yang menggunakan sum. Jangan lupa di sini di start. Oke. Ini catatan urgent. Yang menggunakan sum kan defaultnya potnya kan 80. Oke. Sedangkan mata kuliah yang sudah memakai potnya sum yang 80 itu adalah mata kuliah visual pemrograman visual desktop. Oke. Jadi biar nanti nggak rancu, biar nanti nggak bentrok, kita nanti pasti kalau nggak dirubah di sininya, waktu kita mengaktifkan sum ini, pasti di PHP MyAdmin kita yang mau kita upload itu nanti larinya ke sum pp ini. Ini ilmu penting juga ya kan. Nah bagaimana caranya Pak? Biar kita nanti waktu pembuatan folder pertama ini kita nggak bentrok. Ya asli defaultnya sum ini kan 80. Maka di sini kita config yang lurusannya Apache ini kita klik, ya kan? Pilih yang, ya lu ada apa Ki? Oke. Izin live Pak, ada kuliah ini Pak selanjutnya Pak. Oke. Berarti kita lanjut aja ya. Gak usah mulai dari pertama, tak anggap bisa ya bikin proyeknya ya. Kita coba online kan. Aduh ada gambar orang ganteng ini. Sebentar. Piye mau. Nah kita coba online kan yang smart purpose ini ya. Smart purpose ini. Cara mau online-nya gimana Pak? Ya kita menuju folder C. Smart purpose ini kita klik kanan. Kita buat file zip dulu. Nah di sini add to arsip. Kita buat file zip. Nah arahkan ke zip ini. Saya anjurkan rekan-rekan punya file RAR ya di dalam laptop. File RAM yang jenisnya 16 atau berapa lah. Dari folder biasa kayak gini kita ubah menjadi file zip. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti dia terbentuk di sini tuh. Smart purpose zip itu. Oke. Nah, file zip ini nanti yang akan kita upload ke hosting Domainsia, ke domain kita. Oke. Sekarang kita balik menuju ke Domainsia lagi. Yang tepatnya di sini. Kalau ini berarti pengelola file ya. Pengelola file. Sebentar. Tadi pengelola file mana? Pengelola file. Nah, ini udah masuk pengelola file ya. Nah, di sini. Begitu masuk pengelola file ini, kita sorot yang publik ini. Publik. Oke. Publik kita klik. Nah, kita membuat nama, membuat folder. Nah, folder ini isinya apa, Pak? Isinya sesuaikan dengan file zip yang tadi. File zip yang tadi kan namanya smart purpose zip. Underscore zipnya jangan dipakai. Hanya smart purpose itu. Ingat, kalau S-nya gede, lainnya kecil, P-nya gede, harus sama ya. Harus sama. Lalu ketikkan di sini. S-nya gede, smart, M-A-R-T-nya kecil. Kemudian P-nya gede, purpose, lainnya kecil. Oke. Baru kita klik buat folder. Nah, nanti setelah kita klik buat folder, nanti dia akan muncul di sini. Nih, muncul di sini kan.
muncul di sini. Tetapi nanti walaupun muncul di sini, ini begitu kita klik, dia di sini nanti masih kosong. Karena file-file ini masih tersimpan di file zip. Oke, masih kosong. Akhirnya kita harus mengunggah supaya folder yang kita buat di publik HTML tadi yang namanya Smart Purpose tadi, mana tadi yang ini, Smart Purpose ini, ada isinya. Makanya kita perlu mengunggah file zip yang kita buat di Explorer tadi. Nah, kita klik mengunggah, kita pilih file, oke. Nah, Smart Purpose zip tadi kita taruh di mana? Berarti kita menuju ke folder C, ya, folder C. Kemudian SAM ini ya, SAM kita klik. Kemudian htdoc kita klik. Nah, tadi apa namanya? Smart Purpose kita klik. Nah, di dalam pasti udah ada. Oh, maaf sebentar. Smart Purpose tadi kan habis dibikin folder zip yang tadi ya. Berarti adanya di bawahnya di sini. Nah, ini. File zip ini yang kita upload. Oke. Berhubung saya udah mengupload, nggak perlu kita upload. Dan nanti dia setelah file zip tadi kita upload, dia jalan gitu, tunggu nyampe hijau. Dan nanti kita klik kembali ini. Nanti kita tengok paling bawah, biasanya paling bawah, dia udah ada di sini. Tuh, Smart Purpose .zip. Yang berhasil kita upload dari Explorer menuju ke pengelola file kita tadi. Ini pengelola file domain ya, di dalam domain kita ya. Tadi kan ada domain, ada cPanel. Ini di dalam cPanel ya. Nah, supaya folder Smart Purpose tadi kan masih kosong ini. Ini tadi kita buat dari publik HTML. Dengan klik folder terus kita tulis Smart Purpose. Ini kan masih kosong. Supaya ada isinya gimana, Pak? Supaya ada isinya, file zip yang tadi ini kita klik. Sekali aja. Terus klik kanan. Kita ekstrak. Klik ekstrak. Dan nanti setelah klik ekstrak, isi dari file zip Smart Purpose tadi akan masuk ke folder Smart Purpose folder ini. Nah, ini begitu kita klik, tuh udah penuh kan. Nah, ini file-file ini tadi kita dapat dari file zip yang sudah kita ekstrak tadi. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita jadikan catatan, di sini kita harus koneksi lah. Yang paling penting koneksi ini nih, koneksi PHP. Atau kalau bahasa Inggris, kalau rekan-rekan membuat nama filenya bahasa Inggris, biasanya config.php gitu. Tapi saya biar mudah tak bikin koneksi PHP gitu. Nah, ini isi filenya bisa kita lihat. Kita klik kanan, kita klik sekali, terus klik kanan, diedit. Nah, ini posnya udah di dalam kontrol panel ya, kontrol panel domain kita. Nah, ini kita rubah nih. Ini kita rubah. Nah, ini dapatnya dari mana, Pak? Riyadisi_db _perpustakaan. Terus passwordnya bla 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 bla. Nama database-nya ini. Nah, ini itu didapat dari sebentar. Kita buka ulang cPanel. Kita buat dapat dari database. Ini langkah penting ya rekan. Jangan sampai keliru. Mumetnya bisa di sini. Database. Nah, ini. Database. Nah, sebelum membuat database, kalau materi dari Bapak dosen kan kita harus membuat tabel. Oke. Sebelum membuat database, kita kan harus membuat tabel. Berarti harus kita menuju ke alat. Alat ini kita klik. Oke.
kita cari lah kalau buat tabel itu di mana Pak? Yang paling gampang ya udah PHP MyAdmin. Oke, Sam tadi udah aktif ya, jangan lupa ya. Nah ini PHP MyAdmin. PHP MyAdmin kita klik. Nah ini. Ingat ya, database itu tadi yang ini. Kalau pengelola file itu nanti kita klik bagian tersendiri. PHP MyAdmin itu yang alat. Nah ini yang kita butuhkan. Kita klik. Nah, kita buat database di sini. Nah ini di sini mulai hack logika ya rekan-rekan. Tadi apa namanya? Smart Purpose ya. Smart Purpose database. SPK ini database. Nah ini nih. DB perpustakaan. Coba ke bawah. Apa ini? Bentar. Kok ribet amat jadi pencetannya gitu. Sebentar. Di SPK, di database warisan agama, ini perpustakaan ya. Perpustakaan ada berapa dia? Oh. Ini database apa lagi nih? AHP. Oh, laptop. Kalau yang perpustakaan berarti database perpustakaan ya. Bentar, saya cari dulu. Nah ini database-nya seperti biasa itu ya rekan-rekan. Cara membuatnya. Oke. Boleh pakai CMD, boleh pakai langsung di sini. Nah, cara bikinnya apa, Pak? Cara bikin database-nya gimana, Pak? Namanya ini, Riyadisi ini. Nah, ini kita dapat nanti Riyadisi ini dapatnya dari mana, Pak? Dia nanti udah muncul sendiri di dalam cPanel. Kita tinggal klik Riyadisi ini, klik kanan. DB ya. Sama pencetannya gini. Nah, gini, klik kanan. Nah, kita arahkan ke Riyadisi ya. Basis data. Susah banget ini pencetannya gini. Bentar, kita cari yang Smart Purpose. Smart Purpose itu berarti database-nya yang mana ya? Sekarang kita lihat codingannya dulu. Codingan yang di cPanel. Di pengelola file. Nah, ini kita pengelola file menuju ke Smart Purpose. Dia database-nya apa namanya? Kita lihat di sini. Terus kita menuju ke koneksi. Klik kanan, terus edit, kita lihat isi codingannya. Jadi isi codingan kita bisa dilihat di cPanel kayak gini ya kan. Seperti kita lihat di Explorer. Bedanya kalau di Explorer kan di sini masih kosong nih. Karena database-nya belum kita masukin ke hosting. Terus password-nya juga belum kita buat. Terus user-nya juga belum kita buat. Kalau localhost-nya ada, ini biasanya di sini user-nya masih root gitu. Password-nya kosong, SDB-nya juga kosong. Nah ini yang perlu kita buat ya rekan-rekan. Usernya kita buat. Lah buatnya di mana Pak? Riyadisi _db _perpustakaan ini buatnya adalah di PHP MyAdmin cPanel.
Oke. Kalau localhost ini kan nggak ada. Di sini kan awalnya root. Terus tahu-tahu muncul begini. Nah, ini bikinnya nanti di database php-myadmin. Begitu juga passwordnya. Kalau password di database, terus SDB ini adalah $DB ini adalah nama database kita nanti. Oke, di sini kita namakan _db perpustakaan. Ya, di sini namanya masih kosong, makanya kita nanti isikan ke koneksinya. Nah, ini dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya ya dari tadi. Nah, ini database ini. Nah, sebelum kita masukkan ke sini, kita harus membuat data tabel di php-myadmin. Nah, oke. Yang ini. Biasanya ini ada basis data itu kan. Kita klik ke username-nya ini, lihat di sini. Kita klik basis data. Oh, bukan. Lihat di sini DB basis data. Bikin basis data baru. Nah, ini basis data baru, database. Nah, ini ya, rekan-rekan. Kita buat database baru di sini dengan nama riyadisi_db perpustakaan. Nah, ini dapatnya dari mana, Pak? Nama ini kan nama database ini, riyadisi_db perpustakaan itu. Kok bisa muncul di php-myadmin, Pak? Ya tadi di sini kan kita proses. Nah, sebentar. Mana tadi? Alah, hilang lagi. Sebentar, kita buka ulang lagi, nggak apa-apa. Kita menuju cPanel lagi. Nah, kita menuju database. Nah, di sini poin penting ya kan, hack logikanya di sini. Buat database baru. Nah, di sini nama user kita kan dari domain saya kan sudah ditetapkan nih, riyadisi_, ya kan? Berarti misalnya kita mau buat DB, misalnya DB misalnya. DB, hurufnya kecil semua ya kan? Yang gede. Terus tadi namanya smart perpus kan? Berarti kita buat database db_perpustakaan gitu aja. Perpustakaan. Kemudian nanti di sini klik database. Buat database. Nah, nanti dia akan muncul. Di sini akan muncul. Riyadisi DB perpustakaan itu. Nah, ini ya. Muncul ya. Nah, tapi ini belum punya hak akses penuh. Kita baru membuat nama database. Nah, langkah selanjutnya gimana, Pak? Biar dapat hak akses penuh. Nah, di bawahnya ini, bukan di bawahnya ini nggak kepake ini. Bentar. Di bawahnya ini, oh ya bener ya ini. Nah, kita klik. Nah, kita pilih yang tadi database, nama database yang kita buat tadi. Riyadisi_db ini. Nah, kita klik. Terus bawahnya juga kita klik. Oke. Periksa database boleh, perbaiki database boleh. Kemudian langkah selanjutnya, yang penting ini ya rekan-rekan, ini penting ini. Kenapa tadi bisa muncul password, bisa muncul dikoneksi tadi? Asalnya dari sini rekan-rekan. Mana tadi? Asalnya dari sini. Di database yang lokasinya berada di cPanel. Nah, ini langkah berikutnya yang tadi. Yang tadi ya. Kita membuat database baru.
yang bernama Riyadisi underscore DB underscore perpustakaan, klik buat database. Nah, nanti di sini boleh kita modif, boleh enggak. Setelah itu kita membuat akses penuh. Nah, membuat akses penuh. Nah, kita ketik ulang tadi. Riyadisi apa tadi namanya? DB perpustakaan, ya kan? Kata sandisinya diketik. Misalnya 1 2 3 4 5 apa-apa gitu misalnya. Terus bawahnya diketik, diulang lagi 1 2 3 4 5 gitu ya. Terus kemudian kita buat pengguna ini. Oke, kita klik buat pengguna ini. Nah, setelah itu kita menuju ke langkah bawahnya, tambah pengguna ke database. Nah, ini penting nih. Ini untuk memperoleh hak akses penuh. Hak akses penuh. Ya. Nah, ini diisinya juga, kalau database sudah banyak, mumet yang nyarinya ya. Kita harus milih tadi, apa namanya tadi? Riyadisi DB perpustakaan, klik. Nah, bawahnya juga Riyadisi DB perpustakaan, klik. Nah, udah terisi semua kan? Sama kan namanya? Baru kita tambah. Nah, ini yang saya maksud rekan-rekan. Kita harus benar-benar mempunyai hak akses penuh. Kelola izin akses pengguna penuh. Ya, di sini nanti rekan-rekan silahkan centang semua begini. Jangan sampai tersisa satu pun. Ya. Terus di sini membuat perubahan. Nah, oke. Setelah ini baru kita berhasil membuat database dengan hak akses penuh. Di sini tadi kita ulang database-nya. Kok anggap tuh Yuki? Klik. Nah. Database-nya namanya Riyadisi DB perpustakaan. Ya. Nah, ini. Kemudian passwordnya tadi sudah kita buat di sini. Diingat-ingat passwordnya. Kalau dari ACC, misalnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Nah, kalau bisa passwordnya susah, jangan gampang-gampang ya rekan-rekan. Nah, nanti ada pertanyaan password di sini. Nah, ini catat. Oke. Baru kita menuju ke pengelola file tadi. Kita isikan semua itu ke file koneksi. File koneksi. Itu penting. Ini logika ya rekan-rekan. Mana file koneksi? Bentar, kita buka. Smart Purpose. Folder Smart Purpose. Smart Purpose. Nah, ini. Klik-klik 2 kali. Jadi ada file koneksi kan? Atau config gitu. Kita cari koneksi atau config. Itu untuk menghubungkan antara database dan file-file yang lainnya ini. Supaya nanti dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini bisa. Gitu. Nah, ini kita klik. Kemudian klik kanan. Edit. Nah, kita isikan tadi. Localhost, biarkan localhost. Di sini awalnya root kan. Usernya kan root kan. Ya, usernya kita ganti sesuai nama database-nya tadi. Riyadisi underscore DB underscore perpustakaan. Passwordnya apa Pak? Passwordnya saya ini. Kalau rekan-rekan 1 2 3 4 5 terserah. Kalau boleh yang rumit ya. Kemudian $DB-nya apa? Nah, ini nama database-nya kita samakan sama user. Nah, oke. Baru kita simpan perubahan. Oke, kita tutup. Nah, file koneksi ini yang awalnya belum ada database-nya, belum ada password-nya, belum ada user database-nya, sekarang udah terisi. Oke. Nah, kemudian langkah penting ini, langkah penting. Nah, sekarang kita peroleh alamat URL bahwa sudah online dari mana, Pak? Nah, ini kalau teknik saya, kita membuat namanya proses indektansi. Oke. Supaya nanti kita mudah memperoleh alamat online. Ya. Indektansi. Nah, ini coba kita buka. Indektasi namanya indeks HTML. Kita namakan foldernya indeks HTML. Kita klik.
Nanti tanyakan ke OpenAI kalau ininya belum tahu codingannya, indeksasinya kayak apa. Nah, kita klik folder ini, indeksasi ini. Nah, dia ada indeks HTML di sini. Nah, ini indeksasi awal ya rekan-rekan. Kita edit. Nah, kalau kita nggak bisa membuat codingan file ini, kita cukup logika dari ChatGPT. Ya. Logika di ChatGPT supaya membuat indeksasi yang ditujukan ke HTTPS Riyadi Simpati Web ID. Oke. Kok ada login underscore Riyadi underscore web dari mana, Pak? Nah, login ini juga tipe indeksasi saya. Login ini. Posisinya juga di sini adanya. Di sini. Nah, ini nanti untuk memperoleh alamat online. Nanti saya tunjukkan alamat online-nya. Nah, bebas ya, rekan-rekan. Indeksasi di sini. Rekan-rekan isinya tadi langsung boleh langsung meminta alamat URL-nya. Nah, kalau saya kan alamat apa namanya? Karya saya kan udah banyak. Nah, ini kita edit. Ini desainer dari file code-nya kan dia meminta supaya dibukakan domain Riyadi Simpati ini menuju ke login Riyadi Web. Nah, ini kalau rekan-rekan nggak punya folder login Riyadi Web sebelumnya belum membuat, ini langsung bisa cukup https riyadisimpati.web.id langsung indeks HTML. Indeks HTML gitu. Nanti proyek rekan-rekan udah di copy paste begini ya. Ctrl C. Nanti sampai misalnya pindahkan ke hosting ke browser. Kita pindahkan ke sini misalnya ya. Ctrl V misalnya. Misalnya Ctrl V. Nah, belum mau ya. Karena dia yang saya klik ini masih mengarah ke bentuk dari indeksasi kedua saya. Ini kan indeksasi pertama nih. Boleh indeksasi pertama login Riyadi Web ini boleh. Terus indeksasi kedua baru menuju ke indeks HTML indeksasi tadi juga boleh. Nih, saya tunjukkan. Indeksasi saya ada 2 ya. Untuk memperoleh alamat Smart Purpose tadi. Ini indeksasi satunya. Fungsinya untuk memperoleh alamat URL. 2, indeksasi login Riyadi Web. Ini kalau kita klik, di dalamnya juga ada indeks HTML. Ya, ini bisa dibuat. Ini hack logika di sini ya, rekan. Nah, ini. Memerintahkan supaya masuk ke login PHP. Oke. Stop. Nah, yang paling penting dashboard ini. Ini indeksasi yang kedua, dashboard ini. Ini bisa dibuat di ChatGPT ya kan? Dashboard ini yang penting. Ini saya tahu-tahu langsung menerangkan ke yang hack logika ya. Nanti yang biasa nanti saya kasih tahukan ke yang lain. Nah, ini bisa kita logika ChatGPT, tolong buatkan indeksasi supaya Smart Purpose yang udah saya kirim ke hosting di Indonesia bisa dibuka alamat URL-nya. Nah, nanti dia pasti salah satunya ada alamat kayak gini rekan-rekan. Tadi apa namanya Smart Purpose ya. Ingat hati-hati di sini ya rekan-rekan dalam pembuatan nama project. Nah, ini Smart Purpose ada di sini ya. Nah, ini alamat indeksasi untuk membuatkan file. Nah, ini rekan-rekan kalau nggak punya login
indeksasi jenis login halaman tadi, ini ada nanti langsung tertera di indeks HTML tadi. Jadi rekan-rekan, hati-hati ya. Codingannya, smart purpose harus sesuai sama yang di file yang sebelumnya tadi. Kemudian HTTPS, lihat disimati, web ID, smart purpose. Nah, kalau misalnya di sini ada spasi begini misalnya, ada spasi begini. Berarti di sini harus dikasih persen 20. Ya, ini artinya persen 20 ini apa? Artinya smart spasi purpose. Karena di sini ada spasinya kan. Nah, kalau di sini nggak ada spasinya, seperti proyek kita aslinya tadi begini, smart purpose langsung begitu. Berarti persen 20-nya ini kita buang. Oke. Jadi fungsi persen 20 itu adalah untuk menyatakan bahwa di sini ada spasi. Kalau di sini nggak ada spasi, maka di sini tidak usah pakai persen 20. Kemudian kita mau menuju diarahkan kemana? Diarahkan kemana? Nah, ini diarahkan ke, ini hack logika ya kan. File yang kita tadi, file aslinya smart purpose tadi isinya apa tadi? Smart purpose lah, smart purpose ini kan. Isinya ada indeks, ada edit buku, ya, indeks ini kalau misalnya bukan PHP kan HTML. Berarti atau dashboard lah. Dashboard HTML boleh. Atau indeks PHP boleh. Nah, kalau di sini tulisannya indeks, ini yang di dalam smart purpose ya, indeks, berarti yang di alamat yang mau kita buat supaya bisa online, di sini juga harus indeks. Mana tadi ini ya, indeks. Ekstensinya adalah .php. Kalau misalnya yang di smart purpose tadi di sini indeks HTML, ya di sini kita tujukan dulu ke indeks HTML. Nah, kalau misalnya dashboard HTML, dashboard PHP ya dashboard PHP. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan alamat URL yang siap untuk kita online kan. Nah, alamatnya yang mana Pak? Ya ini, HTTPS, lihat disimpan ID, smart purpose PHP ini. Awas ada diskon jangan sampai ikut ya. Ini kita kontrol T, terus kemudian kita masuk ke browser apapun. Kemudian kita coba dari EJ misalnya, Ctrl V, kita enter. Nah, masuk kan? Tuh, online, ini udah online ini. Ini udah online. Data anggota, tuh. Ini database atau tabel yang kita buat tadi, tabel dan database yang kita buat tadi, ya. Kemudian data petugasnya. Data petugas klik. Nah, kebetulan data petugas baru tak isi nama saya Riyadi sendiri. Kemudian ini udah online ya rekan-rekan. Data buku. Nah, udah ada. Nah, ini kalau misalnya kita nggak punya halaman dashboard web yang seperti saya punya tadi, ini bisa kita simpan Ctrl C, kita simpan di WA kita, di WA pribadi, jangan WA orang lain. WA orang lain nggak apa-apa kalau boleh. Ctrl V. Nah, smart purpose dashboard. Kita simpan di, nah, atau nanti kalau udah diindeks oleh pihak Amerika lah, pihak Amerika atau yang punya domain itu udah diindeks sama Google gitu ya. Kita tinggal klik alamat domain kita, nanti proyek kita udah muncul semua. Misalnya di sini di Chrome ini saya klik Riyadi Simpati gitu ya. Misalnya Riyadi Simpati grup ID ya. Nah, ini nama domain saya ya. Kita klik. Ya muncul sih makanya di sini. Nah, login website ini tadi adalah kalau rekan-rekan nggak punya ini, berarti di file cPanel tadi nggak usah membuat indeksasi yang bernama folder yang bernama login website Riyadi. Nggak usah, langsung buka dashboard aja. Oke, ini tingkat keamanannya tinggi ya rekan, pakai Google. Kalau rekan-rekan nyoba-nyoba pakai Google palsu, maka ditolak sama sistem. Nah, ini Google harus alamat Google asli. Terus lanjutkan. Nah, di sini muncul semua ya rekan. Wah, fotonya lah.
Kalau yang di sini masuk, kalau menurut indeksasi saya, nurutin indeksasi saya, nanti kalau pengen dibagi, Pak, bagi codingan indeksasinya Pak, tak bagi. Ya nanti sini yang muncul Babe Lupus, yang ada Babe Lupus. Yang muncul Kak Diah, yang fotonya Kak Diah. Terus di bawahnya ada alamat emailnya Kak Diah. Terus misalnya di sini Eka Salsabila apa Depri, ya fotonya Eka Salsabila Depri, alamat Gmail. Gmailnya resmi ya rekan-rekan, nggak main-main ini, resmi. Yang udah di ACC oleh Google. Nah proyek tadi kita yang buat, kita mana Pak? Nah kita scroll ke bawah tuh. Nah ini scroll ke bawah. Nah ini proyek rekan-rekan kemarin yang berhasil saya upload ya. Nah ini masih acak-acakan ini tadi. Ada file code yang belum saya rapikan. Kemudian tadi apa namanya tadi ya? Smart Purpose. Nah ini Smart Purpose tadi ya. Buka dashboard. Nah, langsung ini udah online ya rekan. Online ini. Orang pihak seluruh dunia, seluruh pengguna jagat maya bisa memakai alamat website ini. Alamat domain kita, URL domain kita ini. Oke, demikianlah gambaran yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan. Bagaimana membuat proyek website, menguploadnya sehingga bisa dinikmati oleh para pengguna di seluruh penjuru dunia. Baik, kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi. Paling enggak teman-teman ada gambaran ya. Oh, cara membuat domain begitu. Oh, cara menghostingnya gambarannya begitu. Oke. Nah, nanti kalau masih ada kesempatan lagi, kita nyoba sharing-sharing, saran lagi. Supaya nanti kita